Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Royhan Nur Fakih. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang berisi penjelasan tentang media ajar. Nah, jadi saya membuat jadi apa sih media ajar yang saya buat? Nah, untuk media ajar yang saya buat itu adalah media ajar audiovisual atau yang sering juga disebut media ajar pandang dengar. Nah, bagaimana sih media ajar audiovisual ini? Jadi media ajar audiovisual ini itu sebuah PPT yang memiliki suara. Jadi kita bisa memutar PowerPoint-nya sambil mendengarkan suara di dalamnya. Nah, kemudian apa sih isi dari media ajar tersebut? Nah, kalau isi dari media ajarnya itu sesuai dengan kompetensi dasar yang akan kita capai. Nah, di sini isi PPT saya itu ya seperti pengertian puisi, terus ciri-ciri puisi, kemudian ada struktur, kemudian jenis-jenis puisi seperti itu. Karena di sini saya mengambil KD 3.8 ya. Di sini saya mengambil KD 3.8 dan di mana KD ini menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulisan. Jadi di sini saya mengambil kompetensi dasar 4.8 yang dimana ini menyajikan sebuah gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, apa sih kelebihan dari media ajar ini? Jadi kelebihan dari media ajar audiovisual ini itu adalah untuk mengatasi siswa yang bisa dikatakan sedikit malas membaca. Nah, jadi dengan media belajar audiovisual ini itu bisa sedikit mengatasi kendala siswa-siswa yang malas membaca, karena media ajar ini itu hanya melihat dan mendengarkan seperti itu. Berikut adalah video dari media ajar audiovisual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama seputar puisi. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah KD 4.8, yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis ataupun lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian puisi. Secara bahasa, puisi berasal dari kata Yunani kuno, yaitu poio atau pochima. Kedua kata itu bermakna kreasi atau penyusunan. Dalam hal ini, manusia adalah sosok yang mengkreasi dan menyusun karya puisi. Nah, Habib Djassin adalah seorang yang dijuluki Paus Sastra Indonesia, memaparkan bahwa puisi adalah karya sastra yang dipaparkan dengan sebuah perasaan yang termuat di dalamnya. Menurut Habib Djassin, puisi memuat suatu pikiran, gagasan, dan tanggapan. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi yang pertama, memiliki rima atau sajak yang teratur. Yang kedua, puisi bermakna konotatif. Yang ketiga, puisi bersifat simetris. Yang keempat, puisi juga menggunakan sajak syair atau pola pantun, dalam kurung puisi lama. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis atau gatra,
Yang terakhir, bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. Kemudian ada struktur fisik puisi. Struktur fisik puisi adalah unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung dengan mata. Puisi ini terdiri dari diksi. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan atau imaji, kemudian majas, kemudian kata konkret, kemudian tipografi, dan yang terakhir ada rima. Nah, yang pertama diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang sesuai dengan keinginannya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair. Yang kedua, tipografi. Tipografi ini adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi kertas, kanan, kiri, atas, bawah, atau jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Yang ketiga ada majas. Nah, majas ini adalah pemakaian bahasa yang dengan cara melukiskannya sesuatu dengan konotasi khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Yang selanjutnya ada kata konkret. Kata konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata konkret seperti permata senja menggambarkan pantai atau tempat yang sesuai dengan datangnya senja. Nah, imaji atau citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar atau pembaca agar seolah-olah dapat nilai mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal yang terkandung dalam puisi. Yang terakhir adalah rima. Nah, rima atau irama adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal hingga akhir puisi. Yang selanjutnya yaitu struktur batin puisi. Nah, struktur batin puisi ini adalah unsur pembangun puisi berupa makna yang tidak terlihat oleh mata. Contohnya adalah tema, nada, suasana, perasaan, dan amanat atau tujuan. Nah, yang pertama adalah tema atau makna. Nah, tema atau makna itu adalah unsur ini. Tema yang pertama ada tema atau makna. Nah, tema atau makna itu adalah sebuah unsur yang berupa makna yang tersirat yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca atau pendengar. Kemudian nada. Nah, nada adalah sikap penyair terhadap audiens yang berkaitan dengan makna dan rasa. Dari nada yang terdengar, audiens dapat menyimpulkan sikap bahwa penulis sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audiensnya. Yang terakhir yaitu perasaan. Nah, perasaan adalah sesuatu hal yang dilatar belakangi oleh penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Puisi jenis ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah pantun, talibun, pantun berkait atau seloka, pantun kilat atau karmina, gurindam, syair, mantra, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada puisi baru. Nah, puisi baru adalah puisi yang lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, maupun rima. Beberapa jenis puisi baru adalah sebagai berikut. Yang pertama ada balada, yang kedua himne, yang ketiga ada ode, yang keempat ada epigram, yang kelima ada romansa, yang keenam ada elegi,
yang ketujuh ada syatir, dan masih banyak lainnya. Nah, yang terakhir itu ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Puisi kontemporer selalu berusaha menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tidak lagi mementingkan irama, gaya bahasa, dan lain-lain yang terdapat dalam puisi lama maupun puisi baru. Nah, contoh dari puisi kontemporer ini adalah puisi mantra, puisi beling, dan puisi konkret. Baik, kurang lebih seperti itu tadi materi puisi pada kelas 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.